kami semua untuk gurunda. Saudara-saudaraku sekalian, guru-guruku sekalian, demi mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Habibana Habib Alwi Al-Gadri untuk memimpin lantunan sholawat kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Demi hikmatnya acara dimohon untuk duduk bersila. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita membacakan sholawat, saya harap segenap umat Islam yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya duduk dengan hikmah. Ahlan wa sahlan Habib Muhammad bin Jindan. Kita hadirkan hati kita pertontonkan, perlihatkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad, dan kita perlihatkan bahwa kita cinta terhadap syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, dan kita lihatkan pada kesempatan pagi hari ini tidak ada yang boleh untuk menghina syariatnya Nabi Muhammad. Betul? Betul? Takbir! Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita bawa salawat perjuangan yang dikarang oleh ulama Nusantara sebagai bentuk simbol daripada perlawanan setiap kezaliman. Setuju? Setuju? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salim min al-afati wan nikmah. Ilahi salim min al-afati wan nikmah wa min hamil wa min dhummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
azab Sang Maha Kuat. Kewajiban bagi umat, kewajiban bagi umat. Aksi bela azan, aksi bela azan, aksi bela azan, Allah Allahu Akbar. Aksi bela azan, aksi bela azan, aksi bela azan, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Semuanya masih semangat? Masih siap hadir sampai acara selesai? Siap bela daripada syariatnya Nabi? Siap bela syariatnya Nabi? Semua yang hadir siap untuk menjadi pembela syariat Nabi? Yakin? Yakin? Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jazaa kepada hadirnya Al-Habib Al-Ghazali yang telah memandu sholawat kita pada pagi hari ini sebagai pembakar semangat kita yang telah menyiapkan diri kita untuk hadir dalam aksi menuntut keadilan ini. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon kepada seluruh guru-guru saya yang telah hadir dan juga saudara-saudara saya untuk berdiri. Untuk berdiri, kita akan mulai acara ini dengan penuh semangat. Bismillah. Selanjutnya saya panggil sahabat saya, korlap acara Abu Jasmah untuk melakukan pembukaan berlangsungnya aksi pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Jazakumullah khairan katsiran untuk semua hadirin, para guru, asatidz ulama yang sudah hadir dari ormas, semua yang sudah hadir di sini. Saya sebagai kolak mengucapkan terima kasih banyak. Apa yang kita lakukan hari ini tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kita sedang membela Islam, kita sedang membela agama kita. Tunjukkan lebih baik kita bela agama kita daripada agama kita dihina. Setuju! Aksi kita hari ini adalah untuk meminta supaya Menteri Agama dipecat dikarenakan telah menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Pecat Jakut! Pecat! Pecat Jakut! Pecat! Baik. Kepada seluruh ahli serta hati saya mohon, kita semua muslim, kita semua tertib taat aturan, tidak ada yang menginjak rukun, tidak ada yang merusak bagian-bagian dari organ kota ini. Semua menjaga ketertiban, semua tujuannya sama. Kita bela Islam. Siap! Siap! Sebagai penutup, saya juga mohon doa dari semua, dari para guru, bahwa hari ini rekan kita di Jakarta Bank dari Timur sedang melaporkan Menat Yakut Humas ke Mabes Polri, ke Barreskrim Mabes Polri. Semoga laporan bisa diterima dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan kita yang di Jakarta yang sudah melaporkan dari situ. Semoga menjadi jawaban atas kegelisahan umat selama ini yang selalu dibikin gaduh oleh ucapan Menteri Agama. Betul? Betul. Bukan kita yang gaduh, beliau yang bikin gaduh. Setuju? Betul. Baik, sekali lagi saya hanya memohon semua ketertiban keamanan dijaga, termasuk kebersihan. Tunjukkan bahwa kita muslim yang baik, bahwa kita sedang membela agama kita, dan tunjukkan bahwa kita berbudaya. Siap? Siap! Baik, demikian sambutan saya sebagai kolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kolak semuanya.
memperhatikan dengan hikmah. Bismillah. Anjing menggonggong. Anjing menggonggong. Sekarang kamu merasakan sakitnya dan malunya dibully. Dibully habis di sosial media. Di demo di mana-mana. Bahkan ada yang mengharamkan kakimu menginjakkan di bumi mereka. Kamu takut jabatan lepas. Kamu takut membawa hancur. Takut harta kekayaanmu lenyap. Kamu merasa terhina. Sakitmu Dari ubun hingga menusuk hatimu. Demikianlah teguran Tuhan untuk kamu saat ini. Saat kamu merasa besar dan berkuasa untuk menuduh orang lain, kelompok lain yang tak sejalan dengan syahwatmu, kamu tuduh radikal, intoleran. Sedang jualanmu kemana-mana adalah kebinekaan, keterbukaan, toleransi, dan demokrasi. Tapi semua ternyata bau terasi. Orang lain yang kau hinakan, kelompok lain yang kau bubarkan saat pengajian. Pesan Tuhan karena tidak sesuai pesananmu dan Tuhanmu. Mereka tak pernah merasa rugi, tak pernah merasa takut kehilangan jabatan, tak takut dengan lenyapnya harta, karena mereka hanya mengharap pahala dan surga. Mereka sama sekali tidak merasa terhina. Kini kamu seperti digonggong anjing dari berbagai penjuru. Tasabu kulla sayhatin alaika. Anjing halusinasimu. Sebuah puisi Ansuri 28 Februari berjudul Anjing Menggonggong. Takbir. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ketua Pelaksana dalam hal Bapak Biki untuk menyampaikan prolog waktu dan tempat persiapan. Izin karena podium di atas, ya silakan semua. Semua Kiai mohon untuk ke atas. Nanti semua orator naik di sini ya. Iya, kita puji sebagai podium semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يا تكبير 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 صلوا على النبي. Puja-puji hanya milik Allah. Atas karunia dan kehendaknya lah hujan yang tadi pagi turun, hari ini cerah. Tadi pagi hujan menyambut kita supaya segar, supaya kemudian tegar dan datang ke tempat ini bersama. Yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang masih tidur berselimut. Karena enaknya pagi ini di tengah hujan adalah berselimut, berlindung di balik selimut. Tapi kita ditakdirkan Allah untuk hadir di sini demi apa? Untuk lila kalimatillah, untuk membela agama Allah, untuk membela syariat Allah.
Kawan-kawan semua, saya ingin keyakinan dari semua. Yang setuju dengan saya angkat tangan kanannya, nanti katakan saya. Siapa yang merasa terhina ketika Adam disamakan dengan golongan anjing? Katakan saya. Nggak kompak. Ada yang masih balem, ada yang masih malu-malu, dan dia tidak dicatat oleh malaikat sebagai orang yang serius di sini. Siapa yang merasa terhina? Saya. Takbir. Paling tidak, saudara semua, ada dua hal yang perlu kita catat dari peristiwa seorang pejabat tinggi negara yang belakangan ini kemudian membuat kita terperangah. Kalau sebelumnya banyak kejanggalan-kejanggalan pada saat ketika setelah dilantik jadi menteri, kemudian melakukan banyak hal-hal yang kontroversi. Antara lain afirmasi terhadap adanya Ahmadiyah, terhadap adanya Syiah, pengakuan terhadap dua aliran itu yang jelas-jelas Fatwa MUI mengharamkan karena merupakan golongan yang bukan Islam. Bapak beragama. Pecat Yakut, pecat Yakut, pecat Yakut, pecat Yakut, pecat Yakut, pecat. Yang patut kita camkan dari peristiwa ini, pertama adalah bahwa seorang menteri, pejabat tinggi, mestinya punya isi kepala lebih tinggi, lebih baik daripada kebanyakan orang. Dia dipilih dari sekian ratus juta jiwa warga negara Indonesia. Terlebih lagi bahwa apa yang dia sedang jalankan adalah menjadi menteri agama. Artinya apa? Kemampuan dia dalam urusan agama harusnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kita saksikan sama-sama hari ini, ternyata jabatan tinggi, kemampuan agamanya lebih rendah. Bahkan apa tadi? Sama dengan anjing. Yang kedua, dipilihnya Yakut sebagai menteri adalah musibah buat kita umat Islam. Musibah? Sudah ada jawabannya. Bagi seorang mukmin, ketika mendapat musibah, apa yang dikatakan? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita sama-sama doakan semoga segera diganti dan dipilih yang lebih baik. Untuk itu kawan-kawan semua, perjuangan kita tidak akan berakhir sampai di sini. Dulu setahun lalu tepatnya kita juga beraksi untuk pencopotan Bahru Roji, Menteri Agama yang dulu. Terlepas dari apakah ini ada sangkut pautnya, tapi Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah diam. Allah mendengar setiap doa yang kita lantunkan, kita lantunkan di sini. Allahu Akbar. Dulu Bahru Roji juga dipecat, saudara-saudara. Salah satunya kita juga aksi dulu. Mudah-mudahan Allah juga mendengar, mengabulkan apa yang kita harapkan hari ini. Supaya apa? Pecat Yakut, pecat Yakut sekarang juga. Pecat Yakut, pecat Yakut sekarang juga. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana Acara. Untuk selanjutnya langsung kita mulai orasi. Yang pertama adalah dari Al-Habib Aziz. Apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Kalau belum ada, mohon kiranya kepada Kiai Haji Nunu dari Sapu Jagat, mohon izin Kiai Haji Nunu dari Sapu Jagat dimohon untuk naik ke podium dan menyampaikan orasinya. Terima kasih. Silakan naik ke podium, Kiai. Di atas, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.
Alhamdulillah kita berkumpul di sini tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergerak. Kita bergerak karena apa? Karena ada yang mengusik. Kalau boleh saya sampaikan, King atuh karena masyarakat susah karena Covid. Ayo diganggu deh, rek dikairah. Kita umat Islam sepakat akan bersikap tegas terhadap apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kenapa? Kita tahu semua bahwa panggilan azan adalah pemersatu umat. Betul? Panggilan azan adalah merupakan satu ikatan silaturahim kita yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka kami sepakat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Kami masih menghargai situasi COVID-19 yang tertuang dalam PPKM di Kota Sukabumi, sehingga kami para ketua, para koordinator masih membatasi masa yang hadir di tempat ini. Betul? Tetapi jika teriakan kita tidak didengar, maka jangan salahkan kami. Jika kami menggerakkan seluruh umat Islam yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. Sepakat ya, bahwa kita akan bersikap tegas. Jangan dilihat dari beberapa gelintir. Mungkin yang hari di sini hanya 200-300. Tapi di masing-masing pondok pesantren, di masing-masing perguruan, di masing-masing tempat, semua mata umat Islam di Kota Sukabumi sedang monitor apa yang akan terjadi dan apa kesimpulan dalam pertemuan hari ini. Maka saya pribadi dan kami dari Poskap Sapu Jagat mengutuk keras dengan apa yang disampaikan yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi pesan dari kami, jangan sakiti umat Islam. Sudah capek. Jangan ganggu lagi kita. Biarkanlah kami umat Islam mendoakan Republik Indonesia NKRI tetap bersatu, gemah rifah loh jinawi. Tugas kami hanya berdoa. Bukan sebagai pengaco, bukan. Cuma dalam rangka ibadah-ibadah kami jangan diganggu lagi, jangan diusik lagi. Maka jika kami diusik, maka kami akan bergerak. Betul? Sekali lagi, salam takzim, salam hormat, salam kasih sayang dari kami Poskap Sapu Jagat atas nama pengurus pusat Poskap Sapu Jagat yang tertuang sebagai koordinator Ustadz Ade Badar mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita hari di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keselamatan kembali sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Kapolres yang sudah memberikan ruang dan tempat, juga kepada Bapak Dandim dan semua, sehingga acara kita berjalan dengan lancar. Inilah satu bentuk aspirasi, satu bentuk undang-undang dari warga Kota dan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Arasi, ya, Arasi. Mudah-mudahan Arasi ini bisa berkembang dan menjadi pemersatu umat Islam yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Takbir! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita semua, ya Junanu dari Poskap Sapu Jagat. Sebelumnya saya ingin menyepakati dulu kepada seluruh guru-guru dan kasepuan semuanya, dan juga saudara-saudara saya semuanya yang saat ini hadir di tempat ini. Saya ingin membuat satu kesepakatan terlebih dahulu. Tuntutan kita adalah bukan hanya dipecat seorang Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, tetapi juga dihukum dengan seberat-beratnya.
Kita sepakat ya? Jadi tuntutan kita bukan hanya dipecatnya seorang Yakub Khalil Qomas, namun juga dihukum dengan seberat-beratnya. Itu tuntutan final kita dan tidak akan tawar-menawar. Allahu Akbar. Berikutnya kepada guru kita semua, Al-Ustaz Latif Abdallah, saya mohon untuk menyampaikan orasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku seperjuangan seakidah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Pada hari ini kita berkumpul bersama menuntut, menyampaikan sikap atas seorang pejabat tinggi di negeri ini yang justru harusnya melindungi umat beragama, bahkan melindungi agamanya sendiri, tapi faktanya membuat kontroversial, bahkan menistakan agama Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Sayati 'alan nasi sanawatun qadda'atun," bakal muncul satu masa di mana banyak kedustaan, banyak kebohongan. As-shadiq mukadzdzabus shadiq, yang jujur didustakan. Wa yusaddaqul kadzib, yang dusta dibenarkan. Yang khianat dipercaya, dan yang al-amin, yang dipercaya malah dipenjara. Dan bakal bicara huwaibidoh, tokoh-tokoh huwaibidoh. Siapa huwaibidoh? Itu adalah pejabat-pejabat yang bodoh, lalu berbicara tentang umat, tentang rakyat, tentang agama. Takbir. Apakah Bapak Menteri yang terhormat ini termasuk huwaibidoh? Bicara tanpa mikir, bicara tanpa dengan kebenaran. Bisa dibayangkan adzan yang begitu mulia, yang suci, yang agung, dianalogkan dengan anjing najis mugoladoh. Itu adalah analogika cacat, kias pasif yang tidak layak diucapkan oleh seorang menteri agama. Perlu dicatat, menteri agama ini adalah menteri untuk semua agama, menteri agama Islam dan menteri agama lain, bukan menteri ormas tertentu. Perlu dicatat, Bapak Menteri Yakut, Anda sebagai menteri agama, bukan menteri ormas. Takbir. Yang kedua, bahwa ulama sepakat dalam kitab apapun bahwa azan itu wajib, mesti dikeraskan, raf'us shaut. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Khudri berkata kepada pengembala kambing, jika kamu beradzan, farfa' bi sautika, kencangkanlah, keraskanlah suaramu agar semua mendengar, bukan minta diturunkan volumenya. Perlu dicatat bahwa hanya golongan setan yang merasa bising, yang merasa terganggu oleh azan. Idza nudiyal adzan adbar syaitan durratun hatta la yasma' adzan. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan lari terganggu sampai dia kembali setelah adzan selesai. Pertanyaannya, kalau Anda justru mengatur orang menganggap bising, lalu minta speakernya di volumenya diturunkan, berarti Anda itu adalah sahabatnya siapa? Menteri siapa? Tentu tidak mau Anda disebut menteri setan. Oleh karena itu, yang harus ditertibkan itu adalah ketika azan orang siap ke masjid, ajak ke masjid. Betul? Azannya diturunkan. Betul? Kalau betul-betul Anda menteri agama, bantu masjid-masjid speaker yang bagus, latih muadzinnya yang bagus, sehingga bima adzan di mana-mana. Betul? Bukan suruh volume adzan diturunkan. Kemudian perlu Anda catat juga, banyak non-muslim yang justru terbantu dengan azan. Ada satu YouTuber dari Papua, dia mengucapkan terima kasih sampai dia hafal azan. Karena tiap subuh dia bangun untuk bekerja gara-gara azan. Sarung pahit itu mu'alaf, dan dia diceritakan ketika mu'alaf itu gara-gara azan oleh pendetanya agar dia bangun sehat setiap jam 4, dan dia dibangunkan oleh azan. Banyak non-muslim justru terbantu oleh azan. Kenapa Anda justru merasa bisa oleh azan, wahai menteri agama? Takbir. Allahu Akbar.
mengatakan tahun 2017 BBC menyebutkan di Israel itu membuat undang-undang peraturan baru agar suara adzan dikecilkan. Apakah Anda mengikuti Israel, wahai menteri? Itu adalah Yahudi, itu adalah Israel, ini negeri Islam, mayoritas Islam. Harusnya justru Anda memimpin agar adzan dikumandangkan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Secap menteri agama! Hukum menteri agama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fatih Abdallah. Untuk selanjutnya, saya mohon kesedaannya kepada Al-Habib Muhammad untuk naik ke atas podium. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Bisahibah birahmatillah ya dadama filmillahi salatan wa salaman daimaini bijawi mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terutama yang sudah kita dengarkan tadi dari orasi khususnya dari Ustaz Latif, yang diutamakan sekarang dengan persoalan penghinaan terhadap azan yang kita muliakan, azan yang diperjuangkan oleh Rasulullah, azan yang diperjuangkan sampai darah titik Nabi Muhammad bergelemuran, sampai dalam satu riwayat dulu Nabi Muhammad ketika mendengarkan suara azan pertama kali orang dalam mendengarkan azan tersebut, sujud pertama kalilah orang yang dilempari kotoran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kami mendengarkan ada satu orang menistakan azan, melecehkan azan, disuruhkan bahwa azan ini seperti gonggongan suara anjing. Ini kejabat tidak, ini menistakan apa tidak, wajib dilawan apa tidak. Katakan kepada mereka, kami umat Islam tidak pernah mengganggu orang-orang, tapi kalau kalian mengganggu kami, demi Allah kami tidak akan pernah berhenti. Dan juga di dalam sebuah hadis dari besar Muhammad memuliakan azan, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a bainal azan, ad-du'a bainal azan mustajabu fa'ad'u." Rasulullah bersabda, doa bainal azan, doa di dua antara azan adalah mustajab, maka berdoalah kalian. Itu rawahu Imam Abu Ya'la. Di sini Rasulullah memuliakan azan. Sesungguhnya orang berdoa ketika azan, mereka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam seruan azan ini tersebut daripada dua kalimat syahadat. Ada tersebut daripada kalimatnya Allah, ada tersebut daripada kalimatnya Rasulullah. Berarti kalau orang-orang menghinakan azan, berarti sama saja mereka menghinakan Tuhan kami, menghinakan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Rasulullah. Kalau mereka sekarang sudah menistakan daripada suara azan, menghinakan Allah dan Nabi kami, maka siap-siap mereka akan berurusan bersama kami umat Islam se-Indonesia. Dan juga sebelum kita sekarang beberapa tahun ke belakang juga salah satunya ada penangkapan daripada keluarganya Nabi besar Muhammad. Kalau saya katakan aksi ini sekalian kita membebaskan Habib Muhammad Rizik, setuju? Sekarang aksi ini dikumpulkan dengan sekarang meminta daripada usut tuntas 16 syuhada. Siap! Tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan keadilan di negeri Indonesia ini, saudara-saudara. Maka katakan kepada orang-orang zalim, kami sangat bersyukur hidup di Indonesia, karena Indonesia ini penuh dengan ulama-ulamanya. Maka dari sekarang kami ingin daripada pelepasan orang-orang zalim di negara tercinta kami, jangan pernah usik umat Islam. Kalau saya tanya, siap ketat yakut? Siap copot yakut? Siap copot yakut? Kami tidak akan pernah berhenti untuk menggunyang kezaliman di negara kita tercinta ini, saudara. Maka dari itu kita katakan kepada pemerintah yang terhormat, kita katakan dengan sebaik mungkin, maka tanggapilah daripada suara umat Islam ini.
kalau misalkan tidak ditanggapi sama sekali daripada ucapan umat Islam ini, katakan kepada mereka, kami umat Islam dari seluruh penjuru Indonesia, ketika mendengar daripada penista-penista agama sudah melecehkan negara Islam, sudah melecehkan daripada komunitas Islam, sudah daripada melecehkan daripada ajaran-ajaran Islam, termasuk Allah dan Nabi-Nya dilecehkan. Kami umat Islam katakan kepada mereka, kami para habaib, para ulama tidak akan mundur sampai darah titik penghabisan. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan daripada acara semacam ini mudah-mudahan ditanggapi oleh pemerintah, dan mudah-mudahan juga Yakut ini segera ditimbangkan, diturunkan dan dihukum seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Ini buat penistaan agama, maka paling cocok dihukum seberat mungkin. Siap? Setuju? Siap kita gerakan agama Islam. Siap bela azan. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Muhammad Jazakallahu khairan katsir. Mohon izin kepada seluruh saudara yang hadir di tempat ini, kepada saudara-saudaraku semuanya, ikhwan, akhwat, untuk yang ikhwan silahkan mengambil posisi di depan podium. Jangan ada yang bergerombol di tempat-tempat yang terpisah. Kalau antum semua bagian dari kami, silahkan merapat ke depan podium. Tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam adalah yang satu. Umat Islam menjunjung tinggi ukhuwah. Untuk itu saudara-saudaraku semuanya, yang ikhwan, yang terpencar-pencar, silahkan untuk menuju ke depan podium. Kita suarakan tuntutan yang sama. Kita tidak cukup puas kalau hanya dipecatnya Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama. Kalau cuma dipecat, besok dia jabat apalagi, bisa jadi komisaris juga. Tetapi kita menuntut agar dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman semua ikut, biar tahu manisnya diam di Hotel Prodeo. Setuju? Selanjutnya, secara simbolis, mohon kepada teman-teman media, ini akan dilakukan pengumandangkan azan. Ini belum masuk waktu zuhur, akan tetapi ini adalah sebagai simbolis bahwa kalimat suci inilah yang dianalogikan oleh seorang menteri agama, seorang Yakut Khalil Qomas, layaknya suara atau gonggongan anjing. Sungguh sangat sakit hati kita umat Islam, di mana lahir kita, mati kita diikuti dengan lantunan azan, akan tapi oleh seorang menteri agama lantunan azan tersebut dinistakan, dianalogikan, disamakan dengan gonggongan binatang najis. Untuk itu saya mohon izin kepada ikhwah yang siap melantunkan azan, saya mohon untuk mendekati sumber suara. Saya hitung sampai 3. 1. Siapa pun ikhwah, silakan. Ini akhir al-sayyid dari ibadah. Tafadhol, akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول حي على Terima kasih kepada Asnal Kiram Sayyid dari Pondok Pesantren Kutrujah. Untuk selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Badin Badruddin dari PUI, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah kepada Habibana Al-Habib Aziz bin Jindan dan juga Abah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjaga Islam itu sendiri. Betul? Dalam maqasid syariah kita mengenal adanya hifdzuddin, menjaga daripada agama. Maka banyak simbol agama yang harus kita jaga. Kalau umat Islam, siapapun dia sebagai seorang menteri, seorang presiden, seorang biasa, seorang kaya, seorang miskin, siapapun dia, preman sekalipun, ketika dia menjaga agama Islam, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Betul? Allahu Akbar. Tetapi ketika seorang presiden, seorang menteri, siapapun dia, seorang miskin siapapun dia adalah melecehkan, bahkan dia adalah membingungkan umat, bahkan dia merusak agama, tentu dia akan terjun ke bawah. Betul? Maka pantas kalau menteri Yakut ini adalah harus mundur, harus dipecat, dan harus dieksekusi, harus dihukum seberat-beratnya. Betul? Saya melihat bahwa ini jumlah lebih daripada 40 orang.
Artinya ketika doa kita adalah diaminkan oleh satu orang, insya Allah doa itu istijabah. Ketika kita berkeinginan bahwa seorang ini menteri ini adalah pengacau agama, turun daripada jabatannya, bahkan dihukum sebenarnya, insya Allah akan dikabul. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, saya mengharapkan bahwa seluruh elemen masyarakat, siapapun kita, dimanapun kita, apapun kita, kita wajib adalah menjaga agama kita. Kalau suara adzan disamakan dengan suara anjing, suara adzan ini adalah suara yang paling cantik, suara yang paling enak. Tadi kita lihat kita dengar tadi suara santri mengadamkan adzan, semua adalah enak didengarkan. Suara yang paling mulia, suara yang paling cantik, suara enak adalah adzan. Sebaliknya suara yang paling hina adalah suara anjing. Anjing dagingnya najis, anjing darahnya najis, anjing yang najis, maka suaranya pun najis. Ketika anjing bergonggong, wajib itu dibunuh anjing. Tapi ketika ada dilakukan, ada dikumandangkan, memanggil salat, maka itu harus terus diperkuatkan, harus terus dinyaringkan agar yang bangun, yang gak mau sholat, bangun sholat, mengingatkan ketika sholat. Betul tidak? Betul tidak? Allahu Akbar. Karena itu, mari kita berdoa semoga hajat hidup kita adalah ada dalam ijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diluruskan karena apa? Karena Islam tidak boleh dirusak oleh siapapun. Kita mesti menjaga agama kita. Ikuti. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kiai Haji Badian Badruddin dari KUI. Untuk selanjutnya saya mohon kesediaan dari Al Habib Habibana izinkan untuk naik ke podium. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Pada siang hari ini, pada umat Islam terkhusus Sukabumi, kita berkumpul di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyuarakan rasa kecewa kita terhadap apa yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada seorang manusia, ada seorang menteri yang menyatakan atau membandingkan suara azan dengan suara anjing. Maka oleh karena itu, yang pertama kami umat Islam Sukabumi, terkhusus para ulama, para kiai, apalagi terkhusus ormas Islam LSM menyatakan sikap. Yang pertama kami mengutuk keras pernyataan dan statement yang dilakukan oleh Menteri Agama. Takbir. Yang kedua yang mau saya sampaikan, yang kedua adalah siapapun itu, apapun itu jabatannya, ketiga melanggar atau mengolok-olok atau mencaci terhadap agama, maka dia itu adalah lawan kita. Lawan atau kawan? Lawan atau kawan? Betul. Bir. Itu siapapun itu, baik itu aparatur pemerintah, baik itu masyarakat, ketika sudah mengolok-olok agama atau menghina agama atau menghina logo agama, simbol agama, maka dia bagian daripada musuh agama. Bila mana sudah musuh agama, berarti musuh Allah. Kalau sudah musuh Allah, berarti musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam atau lawan? Lawan.
Diam kata lawan. Takbir. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sama-sama kita ketahui bahwa suara azan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita muliakan, yang patut kita hargai, yang patut kita taati. Apapun keluar dari Nabi, maka umat Islam wajib yang pertama taat dan menghormati apapun bentuk yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya tidak rela siapapun yang menghina syariat Nabi Muhammad. Sampai kapanpun kita tidak rela. Bahkan andai kata kita semua kumpul di sini hanya untuk menegakkan syariat Allah, ada yang larang, maka siap untuk kita mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berjuang untuk Allah, yang berjuang untuk Allah, yang berjuang untuk Nabi. Takbir. Yang terakhir saya minta kepada aparatur pemerintah sebagai penegak hukum untuk secepatnya ditindak, dipanggil, bahkan kalau perlu secepatnya dipenjara. Andai kata sampai lambat laun mereka tidak memanggil atau memperjalakan, maka terkhusus umat Islam Sukabumi akan menggelar aksi lebih besar, bahkan berjilid-jilid. Siap menghadapi aksi terbesar. Betul. Takbir. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa Al-Habib Hafiz bin Bundan. Untuk selanjutnya kepada Abah Husain sesepuh kita semua, mohon keikhlasan waktu untuk menyampaikan orasinya. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billah wa na'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min syarril kuffar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillah, al-izzatu lillah, al-izzatu, mari kita barengan. Al-izzatu lillah, al-izzatu lillah, al-izzatu lillah, wa li rasulihi wa lil mu'minin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu mahjubun bil muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Saya insyaallah tidak panjang di sini karena semua para guru-guru masih akan mengeluarkan unek-uneknya semua pasti. Mengeluarkan kemarahannya pasti. Kenapa? Karena agama diinjak-injak, suara adzan kurang. Suara adzan dilecehkan, disamakan dengan suara. Saya mau tanya kepada semua hadirin, saya mau tanya kepada semua hadirat, ini saya mau tanya, kalau seandainya ibu-ibu punya suami ditempeleng sama orang lain, marah tidak? Marah tidak? Marah tidak? Kalau bapak-bapak punya istri tempeleng sama orang lain, marah tidak? Marah tidak? Saya balik tanya kepada bapak-bapak, bapak-bapak kalau punya istri ditempeleng sama orang lain, marah tidak? Marah tidak? Pasti marah. Yakin? Kenapa? Karena cinta, karena sayang. Betul? Betul. Jadi ini jauh, kalau ditempeleng jauh, dicabok ya, jauh, jangan. Bu, ibu punya suami ibu digandeng sama istri yang lain, marah apa tidak? Marah apa tidak? Disetubuhi sama suami yang laki yang lain, marah apa tidak? Bapak, kalau bapak punya istri bapak
digandeng sama orang lain marah apa tidak? Dipeluk sama orang lain marah apa tidak? Marah apa tidak? Apalagi kalau disetubuhi sama orang lain marah apa tidak? Marah. Itu marah. Kenapa? Karena kita cinta, kita sayang kepada istri kita. Kalau istri kepada suami, suami istri bisa menjamin surga apa tidak? Menjamin surga. Lalu ada datang suaminya, ngapa sih, kenapa? Nggak apa-apa, cuman iseng aja, ikut nyayang, ikut kasih sayang. Nggak apa-apa, berarti suaminya itu gila apa waras? Gila apa waras? Gila apa waras? Nah, kalau bapak lihat istri bapak lagi disetubuhi sama orang lain, alasannya sayang, alasannya ikut sayang, kira-kira marah apa tidak? Marah apa tidak? Cuman pada doang. Mana doang? Ada bilang mudahan. Ya Allah. Cukup marah doang? Tidak. Tidak mungkin bapak bisa ambil golok, betul? Karena istri yang dicintainya adalah dihina, betul? Begitu juga sekarang. Begitu juga sekarang. Yang kita cintai agama Islam, simbolnya itu di antara adzan. Cinta enggak sama adzan? Cinta. Cinta apa sama adzan? Cinta apa sama adzan? Kalau ada orang yang menghina adzan, istri saja kalau dihina sama orang lain kita marah, apalagi maka karenanya siap bela agama, siap bela agama. Seandainya ini yang bela agama malah makin dirusak, malah makin dipepet, yang menghancurkan agama, yang menghancurkan agama, menghina Islam, ini malah dibiarkan. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, yakin, sediakan segala-galanya, persiapkan segala-galanya. Siap, siap, yakin. Kenapa? Sedikit lagi. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, inni muhliku qaumika arba'ina alfan minal akhyar wa sittina alfan minal asrar. Hei Isa, aku akan hancurkan ini negeri yang penduduknya 40.000 ahli khair, yang penduduknya 60.000 ahli syar. Ini 40.000 ada ahli khair, 60.000 ahli jelek, maksiat, munkar. Baru 40-60. Kalau sekarang persentase ahli khair apakah ada 40-60? Ada apa tidak? Apa tidak? Ada jauh. 1% pun wallahu a'lam. Betul? Betul? Sekarang al-khair belum tentu. 10% pun belum tentu. Betul? 40%, 40-60 Allah turunkan azab. Allah turunkan azab kepada itu kaum Nabi Musa. Apalagi sekarang, maka pantas bencana di mana-mana, kehancuran di mana-mana akibat pelecehan agama. Betul? Betul? Maka hentikanlah pelecehan. Dan kami juga meminta kepada bapak-bapak penegak hukum, bapak-bapak penegak hukum, bahwa siapapun dia segera dihukumi, segera dipanggil. Kalau punya istri makan bisa disembelih, setuju kami kalau dia disembelih. Setuju apa tidak? Tidak? Yakin? Sallu ala nabi. Masih banyak. Bila itu bidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali teman-teman dari ada perwakilan dari pemuda Pancasila untuk menggantikan Pak Haji Iriandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang saya hormati para kiai, para ulama, para habib yang hadir pada hari ini, kami mewakili pemuda Pancasila mengutuk keras kepada Menteri Agama yang telah melecehkan kepada adan. Kita tuntutan hukum yang kuat. Apabila kita dilecehkan, kita tidak boleh diam. Kita bergerak karena ada tindakan. Kita diam berarti kita sama dengan mereka. Kita lawan yakut. Kita hancurkan kemisahan. Jangan sampai yang namanya adan itu digunakan oleh orang-orang kita. Siapapun mereka, siapapun dia, apapun jabatan dia, tetap kita harus usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kejadian umat Islam dilecehkan oleh umat Islam sendiri. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Yang selanjutnya kita rapatkan barisan, kita kawal pemerintahan. Ini negara hukum. Kita hormati hukum. Mudah-mudahan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Hukum di Indonesia jangan sampai pandang bulu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita tersebut di lapang di alun-alun ini menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang menegakkan agama Allah, agama yang kita cintai, agama yang kita banggakan, dan agama yang kita mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Kami tidak terlalu panjang, mudah-mudahan ini adalah saksi bahwa kita semua telah memperjuangkan agama Allah. Ketika dihina kita akan bergerak. Takbir! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada saudara Aceh Gempur dari Sapu Jagat, mohon untuk segera ke podium. Waktu dan tempat kami persilakan sebelumnya. Silakan naik ke podium. Dan selanjutnya setelah ini akan dibacakan pernyataan sikap oleh Bapak Ayong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami tentara Allah, umat dari Rasulullah, murid Mama Haji Anwarullah, sapu jagat yang kokoh. Kami tentara Allah, umat dari Rasulullah, murid Mama Haji Allah, sapu jagat yang kokoh, yang siap dengan yang hak, ibu hak, yang batal batil. Kami dari Sapu Jagat belajar untuk menjadi tentara Allah. Oleh karenanya demi Allah, kami dari Sapu Jagat mempunyai jiwa muda yang siap menjadi benteng alias sudah wajib walaupun nyawa yang menjadi taruh hanya Sapu Jagat yang sejati pasti cinta NKRI dan siap bela NKRI walaupun sampai mati, saudara. Oleh karenanya demi Allah, kami tidak ridho kalau agama dan negara distakan sebenarnya. Demi Allah, kami tidak ridho kalau ada dilecehkan oleh menteri agama. Siapapun anda, apapun bakat dan jabatan anda, demi Allah, ayo semenjak membaca kaki, turun gajah sampai tetek darah boleh. Demi Allah, kami sangat malu mempunyai menteri agama yang melecehkan adan, yang menistakan agama, sehingga umat Islam seluruh dunia merasa sakit hati, saudara. Oleh karenanya, saya minta terhadap aparatur pemerintah, tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, yang seadil-adilnya, jangan sampai jempol ke atas, tajam ke bawah, betul. Demi Allah, sampai kapanpun kami akan turun ke jalan. Kalau keadilan di negeri ini belum ditegakkan, saudara, andai kata ada 1000 ormas yang turun, demi Allah, kami akan bersama di garisan mereka ya, saudara. Jangankan 1000, ada 100 ormas, ada 10 ormas yang turun ke jalan, demi Allah, kami akan terus turun ke jalan untuk tuntut keadilan, saudara.
Dan jangan ada sebuah ormas. Tidak ada satu ormas pun yang turun ke jalan. Demi Allah, sapu jagat akan turun ke jalan sampai titik darah penghabisan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Abi nambahin. Baik, silakan kepada Abiha dimohon waktunya untuk naik ke atas podium. Habib, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para habaib, para masyayikh, para ulama, para asatidz, serta para mujahidin billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk menyuarakan apa yang menjadi ganjalan dalam hati kita selama ini. Saya secara pribadi menyikapi pelecehan terhadap suara azan itu hanya salah satu agenda kecil dari agenda besar untuk menghancurkan Islam. Saya menangkap, dan ini boleh direkam, boleh disampaikan kemanapun, saya menangkap bahwa seringkali dilakukan test case terhadap umat Islam. Kecintaan kita kepada Islam dites. Hari ini kita dilecehkan tentang azan, tapi di India umat Islam dibantai. Saya marah melihat saudara-saudara saya dipotong lehernya, bahkan sampai ibu-ibu dibantai. Jika kita tidak bersatu, bukan tidak mungkin kita yang akan dibantai. Saudara-saudara, kita disatukan oleh satu akidah, satu keyakinan. Saya ingin semua tanamkan dalam hati kita bahwa masih ada hidup setelah mati. Bahwa hidup kita di dunia tidak ada apa-apanya. Dan bagi siapapun yang sudah tertanam ruhaniatnya, aparat siapapun yang benci kepada Islam, jika ada yang bertanya siapa yang siap mati muda hari ini, demi Allah, saya siap mati muda hari ini. Saya ingin semua tanamkan di hati kita. Tanamkan di hati kita. Mati syahid itu tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut, tidak akan merasakan hisab. Jika pulang dari sini kita disniper, kita ditembak, bukankah itu yang kita cari? Bukankah mati syahid yang kita cari? Jika kita masih takut mati, jika kita masih melebihkan dunia daripada Allah, tanyakan kembali kepada hati kita. Untuk apa kita diturunkan ke dunia oleh Allah? Untuk apa kita diturunkan ke dunia oleh Allah? Saya tidak bangga dengan jaket, saya tidak bangga dengan kulit, karena saya hanya wakil Allah di dunia ini. Kita semua wakil Allah untuk menjalankan dunia ini dengan aturan Allah. Jika ada aturan-aturan dunia yang bertentangan dengan aturan Allah, maka kita harus tanamkan dalam hati bahwa, ya Allah, saya malu di akhirat nanti ditanya. Saya akan malu di akhirat nanti ditanya, apa yang sudah kamu perjuangkan di dunia? Kamu sudah diberi umur, kamu sudah diberi kekayaan, kamu sudah diberi kesehatan. Apa yang kamu perjuangkan untuk ajaran Allah? Jika kita belum bisa perang hari ini, tanamkan dalam hati kita bahwa, ya Allah, demi Allah, demi Allah, saya ingin hidup saya diatur oleh aturan Allah. Adzan hanya sebagian kecil dari program musuh-musuh Islam. Jika kita tidak peduli dengan adzan, maka tunggu, sebentar lagi akan ada cara-cara untuk melecehkan Islam. Jadi kalau kita pulang dari sini, bisikan, katakan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, tanamkan dalam hati kita ruhul jihad. Jika seseorang sudah tertanam ruh jihad dalam hatinya, lihat poncong senjata, dia akan melihat surga. Tidak takut dia dengan mati. Dan saya ingin ingatkan pada siapapun, jika Anda mati di jalan Allah, maka 71 sampai 72 orang keluarga Anda akan Anda beri syafaat masuk surga tanpa hisab. Jangan takut
harus mati, karena semua manusia pasti mati. Jika kita harus mati dengan konyol, jika kita harus mati dengan berlumur dosa, demi Allah, saya lebih baik mati disembelih, saya lebih baik mati ditembak, tapi saya akan mendapatkan ridho Allah. Saudaraku sekalian, mari mulai saat ini tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam hati kita bahwa kita cinta kepada Islam dan kita akan terus membela Islam. Hadis mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, dan panggilan salat itu adalah dengan azan. Lanjutkan hadis tadi, faman aqama faqad aqamadin, barang siapa yang menegakkan salat maka dia sudah menegakkan agama. Wa man taraka faqad adabadin, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah menghancurkan agama. Jika azan saja sudah tidak kita pedulikan, bagaimana dengan salat kita? Saudaraku sekalian, pulang dari saat ini tanamkan, bisikan kepada saudara-saudara kita, sehingga suatu saat kalaupun kita mati di tempat tidur, walaupun kita mati dengan senang, semoga Allah mencatat kita semua sebagai orang yang mati syahid, menjadi syuhada, masuk surga, masuk tempat tanpa hisab. Saudaraku sekalian, kita sering melihat orang banyak yang marah, orang yang banyak yang benci, orang yang siap membunuh orang lain hanya karena logo diinjak, bendera organisasi dihina. Tapi ketika Allah dihina, Rasulullah dihina, Islam dihina, tanyakan pada diri kita, apa yang kita rasakan? Karena itu yang akan ditanya nanti di akhirat. Demi Allah, ya Allah, saksikanlah kami orang-orang yang cinta kepada Islam. Hari ini saksikan ya Allah, catatlah kami sebagai mujahidin, mujahidah fisabilillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih Pak Abihan dari Kebijakan. Untuk selanjutnya, mohon izin sebentar, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa tuntutan kita bukan hanya sekedar dipecatnya Menteri Agama, bukan hanya sekedar dipecatnya Menteri Agama, bukan hanya dipecatnya seorang Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama, tetapi tuntutan kita adalah dipenjarakannya Yakut Khalil Qomas. Bukan di proses hukum, kita tahu seperti apa proses hukum saat ini, tetapi kita ingin pecat Yakut Khalil Qomas dan penjarakan Yakut Khalil Qomas. Setuju? Dan jangan lupa juga, kita tidak boleh terlelap, kita tidak boleh tenang. Yang harus dilakukan oleh rezimnya adalah hentikan, stop kriminalisasi terhadap para ulama, terhadap para habaib. Bebaskan Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Bebaskan semua tahanan-tahanan ulama. Usut tuntas tragedi pembantaian 6 syuhada di kilometer 50. Jangan lupa saudara-saudara, hentikan rencana busuk IKN dan oligarki. Ya, jangan lupa. Tuntutan kita masih sangat banyak. Namun saat ini kita bukan hanya menuntut seorang pemecatan seorang Yakut Khalil Qomas, tapi juga menginginkan dipenjarakannya seorang Yakut Khalil Qomas. Setuju? Takbir! Allahu Akbar! Selanjutnya kepada Om Kris dari SKP, saya mohon untuk bilang waktunya untuk naik ke podium. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kiai, ulama dan habaib, kata sesepuh semuanya, juga teman-teman semua dari Ormas dan saya yang berada di kota Sukabumi Raya. Takbir! Saya mohon kamera semua ke sini, semua media, kamera ke sini. Semuanya minta. Sudah? Semua kamera mohon direkam dan diunggah di media sosial Anda masing-masing. Saya Kristiawan Saputra, founder dari SKP untuk Indonesia, dan kami dari Arasi meminta Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo untuk segera memecat Menteri Agama. Sekali lagi, kami dari Arasi meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memecat Menteri Agama. Dan tidak hanya itu, mari kita doakan teman-teman kita yang sedang melaporkan Menteri Agama supaya diberi kemudahan, kelancaran, dan laporan yang segera diproses. Karena ini merupakan penistaan agama. Kawan-kawan, dengar tidak tadi lantunan agama. Saya meneteskan air mata. Lantunan yang indah, yang di dalamnya ada 2 kalimat syahadat, di dalamnya ada tauhid. Tapi disamakan dengan gonggongan anjing. Apa kalian kawan-kawan merasa sakit ya? Sakit! Merasa sakit? Sakit! Mecat sekarang juga Menteri Agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ayong untuk membacakan pernyataan sikap. Kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat saudara-saudara kita yang non-muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la na'budu illa iyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqludi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semua, al-alim al-alamah hadda illallah al-mujahid billah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana SC MF HD, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah beliau selalu hadir di tengah-tengah kita ketika kita mengadakan aksi. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan panjang umur. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para asatidz wal asatidah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermunajah, kita bisa dalam niat yang satu, yaitu menyuarakan ketidakadilan yang dilontarkan atau yang dilakukan oleh saudara Menteri Agama. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Sukabumi beserta jajaran. Tak lupa yang saya hormati, yang kami banggakan, Bapak dan Dandim 067 beserta jajaran. Juga yang saya hormati Bapak-bapak Satuan Polisi Pamong Praja. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan, para ikhwan akhwat, para mujahid-mujahidah, para aktivis yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Baik rekan-rekan, saya atas nama mewakili keluarga besar Pandawa Sukabumi membacakan pernyataan sikap daripada aksi Arasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Aliansi Rakyat dan Aktivis Sukabumi Raya dalam aksi mengutuk penistaan azan sebagai syariat oleh Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas membantu menyelenggarakan agenda pemerintahan dalam bidang agama, menjaga kenyamanan, ketertiban, dan toleransi kehidupan beragama di NKRI. Kenyataannya, saat ini Kementerian Agama menjadi sumber kegaduhan dan menjauh daripada nilai-nilai akhlak dan agama itu sendiri dan menimbulkan intoleran.
Semua tidak lepas dari peran Menteri Agama yang lebih banyak melahirkan hal-hal yang kontraproduktif, menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di tengah-tengah umat, bukan menghidupkan nilai-nilai yang membuat suasana rukun, damai dan tenang. Dengan suara anjing, Komnas menunjukkan ketidakmampuan seorang pejabat tinggi untuk memilih diksi yang konstruktif dan tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Ini menunjukkan lemahnya kompetensi Yakut dalam mengelola institusi Kementerian Agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud daripada menyia-nyiakan amanat. Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Selain kasus penistaan oleh Kemenak, kita semua menyaksikan bagaimana penegakan hukum di negeri ini yang terlihat masih tebang pilih, penuh ketidakadilan. Kriminalisasi ulama masih berjalan hingga urusan ekonomi seperti lenyapnya minyak goreng di pasaran. Memperhatikan fakta dan kondisi tersebut, kami dari Aliansi Rakyat dan Aktivis Sukabumi Raya atau ARASI dengan ini menyatakan sikap. Mohon diikuti oleh para hadirin. Satu. Presiden Republik Indonesia agar segera memecat Presiden Republik Indonesia agar segera memecat Yakut Khalil Komnas dari jabatannya sebagai Menag. Dua. Kapolri agar bersikap profesional dalam memproses kasus hukum penistaan. Adan oleh Menag yang telah dilaporkan ke Polda Riau. Tiga. Hentikan kriminalisasi ulama dan tokoh-tokoh pergerakan. Empat. Usut tuntas pembunuhan Laskar FPI. Dalam tragedi kilometer 50. Secara transparan. Lima. Tolak keras proyek ibu kota negara yang tidak lebih penting daripada kesejahteraan rakyat. Enam. Tolak tegas oligarki dari bumi pertiwi. Demikian surat pernyataan sikap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ayo yang telah membacakan surat pernyataan sikap dan juga ikrar kita semua. Untuk selanjutnya, mohon izin saya ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, sebelum acara ini ditutup, mohon izin saya ingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita datang tempat ini dalam keadaan bersih, kita pulang dalam keadaan bersih pula. Dan selanjutnya sebelum ditutup, mohon izin kepada guru kita semuanya, kepada Kiai Haji Profesor Dr. Fajar Laksana untuk membacakan doa. Mohon kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian untuk bisa mengikutinya dengan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim.
Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma kafi Muhammad wa bi barakati Muhammad wa karamati Muhammad wa syafaati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi minnahi alaika wa ala alika ya syahidi ya Rasulullah. Agisna syariat diijatilah ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kami berkumpul pada siang ini ya Allah di tengah kota Sukabumi, depan Masjid Agung Kota Sukabumi, hanya memohon kepada Engkau ya Allah, meminta kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, maafkan dosa kami ya Allah. Jangan sampai dosa kami menyebabkan kami diberi pemimpin yang zalim. Jangan sampai dosa kami kau hukum kami diberi pemimpin yang bodoh. Jangan sampai dosa kami diberi pemimpin yang tidak taat kepada Engkau. Jangan sampai kami diberi pemimpin yang tidak takut kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbi ini maghlubun fantasir, Qul munkasir. Kami telah kalah ya Allah oleh hawa nafsu kami. Pemimpin-pemimpin kami telah dikalahkan oleh tahta, harta dan jabatan, sehingga mereka menjadi bodoh, tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mereka lupa terhadap ilmunya, walaupun pelajaran mereka tinggi, background mereka tinggi, tapi mereka dengan bodoh ya Allah. Dunia menutupinya ya Allah. Kami telah kalah oleh hawa nafsu diri sendiri ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Hati kami hancur, hati kami pedih, umat yang sakit ya Allah, sakit. Kumandang ajar yang begitu dahsyat, kumandang ajar yang begitu lembut,
Kumandang azan yang membangkitkan semangat dan giroh untuk berbakti kepadamu, berbakti kepada bangsa dan negara. Kumandang azan yang menyebabkan kita tercegah dari perbuatan keji dan muka. Ya Allah, oleh pemimpin kami dihinakan, ya Allah. Kami sedih, hati kami hancur, hati kami luluh lantak, ya Allah. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami. Kau telah berjanji, ya Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Engkau telah berjanji akan memberikan kemenangan nyata, ya Allah. Yaghfirullah Allahumma taqaddama min dambika wa mata'akhkhara. Ya Allah, ampuni dosa kami. Dosa kami yang lembut, dosa kami akan datang. Dosa kami yang kecil, dosa kami yang besar. Mungkin ini karena dosa kami, ya Allah. Aku mengakui, ya Allah, hamba mengakui hamba berdosa, ya Allah. Sehingga kemudian kami punya pemimpin yang bodoh, ya Allah. Pemimpin yang zalim, ya Allah. Ya Allah, kami punya pemimpin yang tidak taat kepada Engkau. Pemimpin munafikin mengaku beragama Islam, tapi kedoknya saja, ya Allah. Ruhnya terkadang tidak ada, ya Allah. Bangsa dan negara sudah bosan, ya Allah. Dibuat gaduh, dibuat berantakan, dibuat tidak nyaman, ya Allah. Ibadah tidak khusyuk, kehidupan sosial mudah hancur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Berikanlah kenikmatan kepada kami, ya Allah. Tambahkanlah nikmat kepada kami, ya Allah. Berikanlah hidayah dan jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi, ya Allah. Bukakanlah mata hatinya Bapak Presiden. Lihat kami masyarakat di seluruh Indonesia. Bapak Presiden, Bapak Panglima Besar TNI Angkatan Darat, Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan dan Pengadilan, buka hatinya, ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, ya Muqallibal Qulub, ya Muqallibal Qulub. Engkau bisa merubah hati-hati bekerja keras, ya Allah. Ya Allah, teguhkan kalbu mereka, berikan hidayah taufiknya, supaya para pemimpin bangsa mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Hati kami hancur, ya Allah. Hati kami hancur, ya Allah. Umat Islam di negara mayoritas yang 90% ini, ya Allah, berkali-kali sudah bertahun-tahun ini, ya Allah, selalu terhinakan, ya Allah. Wa yasurukallahu ajrak azija. Ya Allah, turunkanlah pertolongan yang gagal. Alladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. La ilaha illallah. Turunkanlah tentaramu dari langit dan bumi. Seluruh pemimpin bangsa kami. Berikanlah taufik dan hidayah kepada seluruh pemimpin kami. Bukakan hati Bapak Presiden, bukakan mata hati seluruh para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para kapolres dan Bapak Damri. Bukakan mata hatinya, solehkan mereka, ya Allah. Solehkan, ya Allah. Berikanlah ilmu kepada mereka, ya Allah, agar tahu mana yang hak, mana yang batil, agar tahu mana yang benar atau yang salah. Jangan sampai mereka tertutup hatinya sehingga tidak tahu mana yang benar dan mana batil, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, turunkanlah tentara dari langit, ya Allah. Langitmu, ya Allah. Datangi kepada para pemimpin kami, ya Allah. Sadarkan mereka, ya Allah.
Solehkan mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Berikanlah ilmu yang mencukupi ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar bisa memimpin kami yang mayoritas muslim di negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, mengakui la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, dan mengakui kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mereka tidak paham sehingga mereka menjadi pemimpin, menjadi manusia yang tidak beradab ya Allah, tidak beretika ya Allah, tidak beradab ya Allah. Bagaimana mereka dengan terang-terangan sebagai seorang pemimpin, kesombongan dan kegagahannya bisa menantangmu ya Allah dengan menghina ajaran Islam yang menjadi mayoritas umat muslim di negara Indonesia. Pancasila pun tidak menginginkan itu ya Allah, apalagi ajaran Islam yang menjadi sembahan kami, yang menjadi pedoman kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Muqallibal Qulub, Engkau maha berubah hati manusia-manusia ya Allah. Berikanlah kesadaran kepada mereka ya Allah, berikanlah keimanan yang utuh ya Allah. Jadikanlah mereka yang mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, bisa berjihad di jalan-Mu ya Allah, berjihad di negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Beri kekuatan kepada pemimpin kami sehingga bisa memimpin rakyat kami, umat Nabi Muhammad SAW yang mayoritas muslim di negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara Indonesia yang kuat, negara Indonesia yang sejahtera, aman, damai, rohinawi, negara yang tenang, beribadah dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Apabila kami dalam kegiatan ini banyak salah ya Allah, itu karena kemudahan kami ya Allah. Sesungguhnya kami niat baik berkumpul di tempat ini untuk berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, agar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang makmur, jaya, sentosa, damai, aman, adil, dan pemimpinnya menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang kuat, bisa memimpin rakyatnya dengan tenang, dan pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah, mengerti ilmunya, tahu mana yang hak dan yang mana yang batil ya Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrizni muroja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita semua atas sambutan Profesor Dr. G.I. Fadil Maksana. Sebelum dilakukan penutupan, ada satu kalimat, ada satu informasi yang ingin saya sampaikan, yaitu di setiap bulan, di hari Rabu minggu pertama di setiap bulannya, insya Allah kita akan mengadakan Sunda Putran. Sunda Putran ini untuk mempersatukan semua elemen, yang khususnya yang berada di Tatar Sunda, yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Insya Allah tempatnya nanti di Titisan Sukalarang. Ya, mohon diingat waktunya di setiap hari Rabu di minggu pertama di setiap bulannya. Ada insya Allah kami akan melaksanakan Sunda Putran, di mana sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya dimohon kehadirannya.
nanti akan ada informasi lanjutan dan akan disampaikan oleh grup-grup yang ada. Demikian. Selanjutnya, terima kasih saya aturkan. Akhirul kalam, saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat banyak kesalahan dan kata. Selanjutnya acara ini akan diakhiri dan ditutup oleh saudara ketua sholat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai korlat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dari ormas, dari majelis taklim semua yang sudah hadir dengan tertib dan satu komando. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran untuk ikhwan akhwat mujahid-mujahidah yang sudah hadir di sini. Saya yakin apa yang kita lakukan sekarang akan menuai pahala insyaallah. Sekedar informasi aja, saya dapat kabar terakhir dari rekan di Jakarta, Bang Jalis Pitung melaporkan ke Baris Krim Polri dan saat ini sedang melaporkan di Baris Krim Polri terhadap menang Yakut Holil Kemas. Kita doakan semoga apa yang dilakukan oleh beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pihak Polri mau mengusut tuntas kasus ini. Amin. Akhir kata, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Semua kembali dengan aman, semua kembali dengan tertib ke rumah masing-masing, ke majelis masing-masing, ke base camp masing-masing. Selamat berkendara, gunakan helm dan tertib di jalan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.